Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai landasan hukum. Pada landasan hukum ini terdapat beberapa undang-undang yang di dalamnya berkaitan dengan landasan pendidikan kewarganegaraan, atau dengan kata lain, undang-undang tersebut memang diperuntukkan menjadi landasan pendidikan kewarganegaraan. Nah, yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945, pembukaan alinea kedua tentang cita-cita pengisi kemerdekaan, dan alinea keempat khusus tentang tujuan negara, yaitu keamanan dan kesejahteraan. Nah, yang kedua itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 itu berisi tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan negara Republik Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berisi tentang sistem pendidikan nasional dan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa, serta Nomor 45 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi telah ditetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan bahasa, dan pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi. Nah, yang keempat itu Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 43 Tahun 2006 yang berisi tentang Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Dikti 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Selanjutnya, landasan IDIL. Landasan IDIL pendidikan kewarganegaraan adalah Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat menjiwai semua konsep ajaran kewarganegaraan dan juga menjiwai konsep ketatanegaraan Indonesia. Dalam sistematikanya, landasan ini dibedakan menjadi 3 hal, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, yang dimana Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar pemikiran tindakan negara dan menjadi sumber hukum positif di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, pola pelaksananya dipancarkan dalam pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai strategi pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara. Pokok pikiran tersebut yaitu pokok pikiran persatuan yang berfungsi sebagai dasar negara merupakan landasan dirumuskannya wawasan Nusantara sebagai bagian dari geopolitik. Selanjutnya, pokok pikiran keadilan sosial yang berfungsi sebagai tujuan negara merupakan tujuan wawasan Nusantara sekaligus tujuan geopolitik Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang dimana Pancasila sebagai pandangan hidup merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur yang diyakini kebenarannya. Perwujudan nilai-nilai luhur Pancasila terkandung juga dalam konsep geopolitik Indonesia demi terwujudnya ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia, sehingga ketahanan nasional ini disusun dan dikembangkan berdasarkan geopolitik Indonesia. Perwujudan nilai-nilai Pancasila mencakup 5 bidang kehidupan nasional, yaitu bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Dari 5 bidang kehidupan nasional, bidang ideologi merupakan landasan dasar. Ideologi itu merupakan Pancasila sebagai pandangan hidup yang menjiwai 4 bidang lainnya. Dasar pemikiran ketahanan nasional di samping 5 bidang kehidupan nasional tersebut yang merupakan aspek sosial Pancagatra, didukung pula adanya dasar pemikiran aspek alamiah Trigatra yang merupakan geostrategi Indonesia. Dan yang ketiga adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan kesatuan konsep-konsep dasar yang memberikan arah dan tujuan dalam mencapai cita-cita bangsa dan negara. Cita-cita bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dipancarkan dalam alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan cita-cita untuk mengisi kemerdekaan, yaitu bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pendidikan kewarganegaraan. Secara umum, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah
mempersiapkan generasi bangsa yang unggul dan berkepribadian baik dalam lingkungan lokal, regional, maupun global. Sedangkan menurut Zahiri, tujuan pendidikan kewarganegaraan terbagi dua. Yang pertama yaitu secara umum. Tujuan pendidikan kewarganegaraan harus mendukung keberhasilan pencapaian pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, lalu memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan, lalu memiliki kesehatan jasmani dan rohani, memiliki kepribadian mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Lalu secara khusus, tujuan pendidikan kewarganegaraan yaitu membina moral yang diharapkan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat. Di sini saya mau menjelaskan tentang karakteristik pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan menanamkan banyak nilai, diantaranya nilai kesadaran, bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, kelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan kepada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pendidikan kewarganegaraan memiliki sasaran akhir ataupun tujuan untuk mewujudkan suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa. Keberadaan pendidikan kewarganegaraan ini seperti mestinya menjadi perhatian besar bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena pendidikan kewarganegaraan ini memberi nilai-nilai kepada siswa, yaitu seperti nilai kebaikan, nilai kebersamaan, pengorbanan, dan saling menghargai. Jika nilai ini ditanamkan dalam diri siswa, maka dapat menjadi bekal yang sangat berharga untuk kehidupan pribadi maupun berbangsa dan bernegara.